Halo semuanya, jadi kami dari Teknologi Pascapanen ITB akan membahas mengenai active packaging. Nah, pada kesempatan kali ini, bahasan kami ini berfokus pada metil selulosa dengan tambahan glutaraldehid dan ekstrak daun pisang klutuk. Nah, kami ini akan berfokus pada jurnal penelitian dari Rahmadia dan kawan-kawan yang berjudul Physical Characteristic of Active Packaging Based on Methyl Cellulose with the Addition of Glutaraldehyde and Klutuk Banana Leaf Extract. Nah, selanjutnya ini itu topik outline yang akan kami bahas. Oke, jadi karena sebelumnya aku sempat menyebutkan mengenai daun pisang, nah daun pisang dalam kemasan ini memiliki sifat yang dapat melawan mikroorganisme dan juga bertindak sebagai antioksidan. Komponen utamanya itu ada asam galat yang masuk pada katekin. Katekin sendiri itu apa sih? Katekin itu merupakan salah satu jenis polifenol yang berperan sebagai antioksidan. Nah, oleh karena itu, ekstrak daun pisang memiliki potensi sebagai senyawa aktif yang dapat digunakan dalam pembuatan kemasan aktif. Kemasan tradisional kini sudah banyak ditinggalkan karena kurang praktis seperti perlu dirakit terlebih dahulu dan juga saat ini sulit ditemukan di pasar modern. Akhirnya, masyarakat lebih memilih plastik yang praktis dan mudah dipakai. Nah, tapi sayang sekali, plastik ini memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya, plastik tidak ramah lingkungan karena plastik ini sulit terurai secara hayati atau secara alami. Selain itu, plastik juga tidak dapat memberikan cita rasa khas pada makanan, seperti yang dilakukan oleh kemasan tradisional yang memiliki banyak zat ekstrak dan senyawa aktif di dalamnya. Oleh karena itu, dibuatlah alternatif berupa polimer alami yang disubstitusi dengan zat ekstraktif atau senyawa aktif yang dapat digunakan untuk kemasan aktif ramah lingkungan. Baik, setelah pembahasan sebelumnya yang mengenai bahan active packaging, maka sekarang kita akan masuk pada pembahasan active packaging. Apa itu active packaging? Active packaging ini merupakan pengemas yang disuplai oleh suatu senyawa dalam kemasan atau yang terdapat headspace pada bahan pengemas untuk meningkatkan kinerja sistem pengemasan. Beberapa hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kemasan aktif dapat secara aktif merespon perubahan pada produk atau lingkungan pengemasan seperti sebagai oksigen absorber, penyerap CO2 atau penghasil CO2, penghasil etanol, penyerap etilen, penyerap air, bahan antimikroba dapat menambah rasa dan fotokromi. Nah, pada pembuatan active packaging ini seringkali ditambahkan methyl cellulose. Methyl cellulose ini banyak digunakan karena bersifat thermoregulated dan mempunyai sifat pembuatan film yang baik, seperti efisiensi oksigen, penghalang lipid, permeabilitas terhadap uap air yang baik, peningkatan kekuatan tarik, dan kelarutan yang baik. Methyl cellulose ini merupakan biopolimer yang memiliki sifat ramah lingkungan. Bahan pengikat silang yang banyak digunakan pada kemasan berbahan dasar methyl cellulose adalah penggunaan glutaraldehyde. Nah, glutaraldehyde ini dapat bereaksi dengan cepat dengan gugus amina pada pH netral dan lebih efisien dibandingkan dengan aldehid lainnya dalam hal stabilitas pengikat silang secara termal dan kimia. Nah, sekarang kita beralih ke alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Di sini ada kabinet dryer, kemudian spektrofotometer UV-Vis, kronometer, mesin uji universal, serta analisis termografimetri. Kemudian untuk bahan-bahan yang digunakan ialah daun pisang, glutaraldehyde, serta methyl cellulose, beserta beberapa senyawa kimia yang akan digabungkan nantinya. Nah, selain dari alat dan bahan yang telah kita bahas, ini kita beralih ke metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, ada ekstraksi dan persiapan pengemasan. Di sini daun pisang tidak boleh sobek dan digunakan dalam keadaan baik. Kemudian dikeringkan, di blender dengan campuran metanol 80% dan alat rotary evaporator. Kemudian ditambahkan dengan glutaraldehyde serta HCl. Kemudian di sini karakterisasi yang diuji ialah properti optik dengan warna film menggunakan kronometer, peralatan mekanis dengan kekuatan tarik dan perpanjangannya menggunakan universal testing machine. Kemudian untuk analisis termografimetrinya dilakukan proses penguapan komponen volatil dan atau degradasi pada sampel. Kemudian untuk studi pengemasan aktifnya dianalisis aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode DPPH untuk mengetahui komponen aktif film yang dilepaskan ke dalam makanan. Kemudian, analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah data dalam penelitian ini dianalisis dengan perbandingan ANOVA untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun pisang klutuk dan glutaraldehyde. Selanjutnya, mari kita membahas sedikit kelebihan dari active packaging yang terbuat dari daun pisang klutuk ini. Film yang terbuat dari daun pisang klutuk akan menghasilkan warna
hitam kehijauan seperti yang terlihat pada salindia di atas. Warna hitam hijauan ini berasal dari ekstrak daun pisang kelutuk, yang mana warna ini memberi keuntungan kepada film, di mana akan mengurangi paparan cahaya yang terkena pada produk, sehingga dapat mengurangi dampak kerusakan pada produk seperti pembentukan radikal bebas dan oksidasi. Selain itu, pemberian glutaraldehid di sini berfungsi sebagai plasticizer, di mana bahan ini akan membawakan peningkatan terhadap sifat elastisitas dari film. Hal ini dibuktikan berdasarkan nilai kuat tarik dan elongasi putus yang lebih baik. Lalu glutaraldehid di sini juga memberikan dampak kepada metil selulosa, yang mana dijelaskan sebelumnya bahwa metil selulosa adalah merupakan polimer alami, yang mana polimer ini dapat menjadi lebih lunak sehingga akan berdampak langsung pada elastisitas dari film tersebut. Oke, selanjutnya ekstrak daun pisang kelutuk yang digunakan ini dapat menurunkan stabilitas termal sebesar 25-45 derajat Celcius. Nah, hal ini menjadi kelemahan karena film akan lebih rapuh saat dipanaskan pada suhu tinggi. Nah, tetapi dapat ditingkatkan dengan range 5-25 derajat Celcius apabila ditambahkan glutaraldehid karena adanya cross-linking antara metil selulosa dan ekstrak daun pisang kelutuk yang tidak menghasilkan ikatan baru tanpa resistensi panas yang baik. Nah, selanjutnya adalah sifat antioksidan dari film yang dihasilkan. Nah, sifatnya ini ada peningkatan signifikan pada 2 jam pertama lalu kemudian menurun. Hal ini menjadi suatu kelebihan karena ketiga komponen yakni metil selulosa, glutaraldehid, dan ekstrak daun pisang kelutuk ini berperan sebagai bahan tambahan pengikat atau cross-linking agent yang dapat meningkatkan aktivitas antioksidannya. Baik, kesimpulan dari penelitian ini adalah penambahan ekstrak daun pisang kelutuk menyebabkan warna film menjadi hijau hingga hijau tua. Film dengan penambahan ekstrak daun pisang kelutuk dan glutaraldehid menyebabkan film menjadi lebih kuat yang ditandai dengan peningkatan kuat tarik dan elongasi putus. Film EDPK ini memiliki ketahanan panas yang rendah sehingga film mudah rapuh jika dipanaskan pada suhu yang tinggi. Ekstrak daun pisang kelutuk yang ditambahkan pada kemasan aktif berbasis metil selulose dapat bermigrasi ke dalam simulasi pangan sehingga film EDPK dapat berperan sebagai antioksidan. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih telah menyaksikan pemaparan kami. Kami memohon maaf apabila ada salah kata dan kami akhiri sayonara.